Pengertian orde berasal dari kata Latin yaitu ordo. Ordo adalah susunan, aturan, deretan, serta ketertiban. Orde dapat diartikan sebagai adanya unsur-unsur yang diatur menurut suatu hukum, prinsip, atau ide tertentu. Kehidupan politik Orde Baru. Kalau kita bicara soal Orde Baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun, waktu yang tidak sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses perjalanan negara kita ini. Mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur dalam SI-MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971. Ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 atau Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak pada satu peserta, yaitu Golkar, dan Golkar merupakan pemenang pada tahun-tahun berikutnya, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992, tahun 1997. 2. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya, yaitu 1 PPP, Partai Persatuan Pembangunan, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, PSI. Terus Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional, Partai Katolik, Partai Murba, IPK, Parkindo. Terus kemudian golongan karya Golkar. 3. Dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai praksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. 4. Pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila P-4. Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P-4 atau Eka Prasetya Pancakarya bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain, yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DVRGR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan memutuskan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965, terjadi kontravensi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 20 Juni 1966. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu 1. Turut serta dalam pembentukan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Ikut berperan dalam KTT non-blok. Berperan dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI.
Kehidupan ekonomi pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan, dan hasil-hasil yang menunjuk kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kestabilan nasional yang sehat dan dinamis. 1. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. A. Repelita 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. B. Repelita 2 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. C. Repelita 3 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan, yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan, pemerataan memperoleh keadilan. D. Repelita 1 April 1984 31 Maret 1989 Repelita 4 1 April 1984 31 Maret 1989 meniti keberatakan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita 1 April 1989 31 Maret 1994 meniti beratkan pada sektor pertanian untuk mendapatkan swasembada pangan, meningkatkan produk pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita dimulai pada tahun 1904. Pembangunan berfokus pada sektor ekonomi industri. Pertanian dapat peningkatan sumber daya manusia. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional pesan ke cara modern farmers untuk meningkatkan produk pertanian. Umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari interaksi, yaitu penelitian, pembangunan, dan penerapan teknologi. Revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional sampai ke cara modern. Untuk meningkatkan produksi adalah pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Pemilihan dan penggunaan bibit unggul, pemupukan yang cukup, pengairan yang cukup, pemberantasan hama secara intensif, teknik penanaman yang baik. Pertanian umumnya dilakukan 4 usaha pokok, yaitu terdiri dari intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi. Ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Diversifikasi, yaitu keanekaragaman hasil tani. Ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Diversifikasi, yaitu keanekaragaman usaha tani. Ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Diversifikasi, yaitu
keanekaragaman